Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang saya dapat dari sahabat saya ya, Mas Firman. Cerita ini berawal dari ketika Mas Firman baru pindah ke sebuah rumah kontrakan dengan istrinya. Jadi saya berteman dengan Mas Firman ini sudah lama ketika saya masih sering nongkrong di bengkel, dan Mas Firman pun kebetulan juga sama ya, hobi motoran sama saya, jadi kita sering ketemu dan ngobrol-ngobrol di bengkel ya. Pada suatu hari Mas Firman menceritakan sebuah kejadian yang cukup membuatnya merasa percaya atau tidak, namun ini sebuah kenyataan. Mas Firman menceritakan pada saya ketika itu dia baru menikah dengan istrinya dan memutuskan untuk tinggal mandiri, mengontrak sebuah rumah di wilayah Jakarta. Mas Firman ini merupakan seorang fotografer profesional yang kerjanya nggak tentu ya. Kadang dapat job di luar kota, harus meninggalkan istrinya, dan kadang pun bekerja di Jakarta namun sering pulang malam ya. Nah, Mas Firman ini tinggal di sebuah kontrakan yang cukup ramai di bilangan Jakarta, yang mana pemilik kontrakan ini merupakan salah satu orang yang paling kaya di tempat itu. Kita sebut saja di sini dengan nama Pak Wahid. Pak Wahid ini merupakan salah seorang yang memiliki kontrakan yang cukup banyak ya. Di daerah itu, Mas Firman mengatakan kontrakan dari Pak Wahid berjumlah kurang lebih sekitar 30 rumah ya. Nah, Mas Firman mengontrak rumah Pak Wahid yang berada tepat di belakang pekarangan rumah Pak Wahid ya. Mengontrak bedeng tepatnya ya, bedeng 4 pintu yang berjejer. Mas Firman menempati salah satu bedeng tersebut yang berada di belakang pekarangan rumah Pak Wahid. Ketika Mas Firman baru pindah ke tempat itu, semua terasa biasa-biasa aja ya. Nggak ada hal-hal yang aneh-aneh terjadi di tempat itu. Memang beberapa orang mengatakan, tetangga dari kontrakan rumah Mas Firman mengatakan bahwa rumah yang ditempati Mas Firman baru saja ditinggal oleh penghuni sebelumnya ya. Dan beberapa penghuni yang lain pun juga seperti itu. Mereka nggak betah tinggal lama di kontrakan itu. Namun ketika Mas Firman menanyakan sebab kenapa para penghuni kontrakan yang lama nggak betah tinggal lama di situ, namun warga setempat seperti ada yang disembunyikan ya, hanya diam dan berlalu begitu saja. Di sini Mas Firman bertanya-tanya kenapa alasan mereka nggak betah ya tinggal di situ. Memang posisi rumah kontrakan yang ditempati Mas Firman ini berada di pojokan ya. Jadi rumah Pak Wahid merupakan sebuah rumah yang cukup mewah dan besar ya. Memiliki pekarangan rumah yang cukup luas, bagian belakangnya begitu juga. Nah,
kontrakan Mas Firman ini tepat berada di belakang pekarangan rumah Pak Wahid yang berada di pojokan ya. Nah, di samping kontrakan rumah Mas Firman ini terdapat sebuah sumur tua yang sepertinya sudah nggak digunakan lagi ya. Di situ sudah dipagarin kayu dan ditutup seng. Nah, tepat di samping sumur tersebut terdapat sebuah pohon kapuk ya, pohon kapuk yang besar, dan sebagian dahan pohon kapuk itu menutupi seng atau genteng rumah kontrakan dari Mas Firman, yang membuat suasana rumah kontrakan yang ditempati Mas Firman itu cukup mistis ya, lembab dan sedikit gelap karena tertutup oleh dahan dari pohon kapuk tersebut. Namun Mas Firman memilih tempat itu karena untuk mobilisasi tempat dia sering motret itu nggak jauh ya. Jadi itulah alasan Mas Firman untuk memilih kontrakan itu. Oke, berjalannya waktu hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan Mas Firman menempati rumah itu. Seperti biasa ya, aktivitasnya Mas Firman kadang masih sering mendapat job di luar kota dan harus meninggalkan istrinya seorang diri di rumah tersebut. Jadi pada suatu ketika Mas Firman pulang dari kegiatan motretnya pada jam 2 malam ya. Jam 2 malam pulang ke rumah dengan sepeda motornya. Memang akses menuju kontrakan rumah Mas Firman ini melewati sebuah gang kecil, tepatnya di samping rumah Pak Wahid ya. Jadi masuk dari jalan besar, masuk ke gang kecil, dan ada sedikit belokan ke kiri, masuklah ke pekarangan belakang rumah Pak Wahid. Nah, memang jalan tersebut kalau udah malam sangat gelap ya, sangat gelap karena rumah-rumah warga di sana lampu terasnya rata-rata sudah dimatikan ketika mereka sudah tidur ya. Jadi hanya tersisa lampu teras dari rumah Mas Firman yang tetap menyala. Yang ini memang dipesan oleh Mas Firman, kalau dia belum pulang lampunya jangan dimatiin karena dia juga merasa agak sedikit merinding ya kalau malam-malam melewati gang kecil itu dengan gelap dan tidak ada pencahayaan dari rumah ya. Dan juga istrinya juga takut ya kalau tinggal sendirian malam-malam gelap gulita ya. Jadi memang lampu itu dibiarkan menyala sampai Mas Firman pulang. Nah, ketika Mas Firman pulang pada malam itu, setelah tiba di depan rumah seperti biasa memarkirkan sepeda motornya dan mengetok pintu untuk membangunkan istrinya ya. Beberapa kali Mas Firman mengetok-ngetok, namun sepertinya istri Mas Firman tengah tertidur pulas ya. Jadi Mas Firman hanya perlu waktu menunggu beberapa menit baru istrinya bangun dan membukakan pintu. Jadi ketika sedang menunggu istrinya bangun dan membukakan pintu, Mas Firman ini kebelet kencing ya, kebelet buang air. Jadi Mas Firman memutuskan untuk buang air di samping kontrakan tersebut yang ada sumur tua itu. Memang Mas Firman tidak buang air di sumur itu ya, namun dekat dari sumur itu di tembok rumah kontrakan Mas Firman udah kebelet, jadi dia buang air di sana. Nah, ketika dia selesai buang air, dia menoleh ke belakang, antara nyata dan tidak, dia melihat sekilas sosok bayangan yang bersembunyi di balik pohon kapuk yang besar. Namun hanya sekilas Mas Firman melihat, namun di situ Mas Firman hanya memikirkan itu hanya halusinasi karena dia kecapean kerja, dan Mas Firman mengabaikan bayangan itu. Lalu Mas Firman pun masuk ke rumah, memasukkan sepeda motornya dan tidur ya. Nah, hari pun berlalu setelah kejadian malam itu. Di sini setelah beberapa hari Mas Firman mengalami sebuah gangguan kecil ketika malam hari sekitar jam 10 malam. Mas Firman keluar duduk di teras untuk merokok dan sambil mengerjakan editan foto ya. Jadi dia duduk di teras sambil ngerokok, ngopi, dan mengedit hasil foto yang untuk diberikan kepada kliennya ya. Nah, di situ waktu sudah jam 10 malam ya. Memang suasana udah gelap ya, karena tetangga-tetangga dari Mas Firman pun sudah tidur dan lampu terasnya udah mati. Tinggallah
lampu teras dari rumah Mas Firman sebagai sumber penerangan untuk Mas Firman duduk di terasnya tersebut. Nah, ketika Mas Firman tengah asik mengedit foto di laptopnya, dia mendengar suara seperti orang berjalan kecil tapi menyeret-nyeret kaki gitu. Menyeret-nyeret kaki tepat di samping rumah kontrakan Mas Firman. Padahal ya, rumah Mas Firman ini merupakan di pojokan ya. Jadi setelah rumah Mas Firman ini nggak ada rumah lagi, cuma ada tembok tinggi pembatas, dan sebelah itu udah pemukiman warga lain ya, rumah-rumah warga lain. Nah, memang jadi itu gang buntu, hanya ada kontrakan rumah Mas Firman, sumur kecil dan pohon besar ya. Sedangkan pekarangan rumah Pak Wahid itu dipagari oleh pagar seng ya, di pagar seng. Memang tidak ada orang lah ya, tidak ada orang yang bisa lalu lalang di situ. Mas Firman mendengar seperti suara langkah kecil tapi menyeret-nyeret kaki itu. Jadi bunyi seret, seret, seret. Mas Firman mendengar itu, tapi dia masih belum yakin kalau itu adalah suara orang yang berjalan ya. Di situ Mas Firman mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan pekerjaannya. Namun suara yang terdengar jauh kini semakin mendekat, seakan-akan berada di samping Mas Firman yang sedang duduk di terasnya. Berjalan perlahan, serek, serek, seolah-olah sambil menyeret kakinya. Serek, serek. Nah, di situ Mas Firman mulai merasakan kengerian ya. Mas Firman mulai merasakan merinding dan hawa-hawa dingin mulai terasa membuat bulu tengkuknya berdiri. Nah, ketika Mas Firman ingin mencoba berdiri dan masuk ke dalam rumah, begitu Mas Firman berdiri dan menoleh ke arah sumur, Mas Firman melihat sosok anak kecil yang sedang berjalan menyeret kakinya. Ketika Mas Firman melihat itu, sosokan itu pun hilang. Ketika Mas Firman melihat sosok itu pun menghilang. Mas Firman dengan sadar melihat itu lalu langsung masuk dan mengunci pintu. Tapi di situ Mas Firman tidak menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu kepada istrinya, karena Mas Firman nggak mau kalau istrinya takut sendirian di rumah, sedangkan Mas Firman ini memiliki job yang nggak nentu ya, kadang pulang malam, kadang nggak pulang. Jadi Mas Firman menyembunyikan kejadian ini supaya istrinya tidak takut ya. Oke, waktu pun berlalu. Nah, kemudian setelah kejadian itu, sekarang giliran istri Mas Firman yang mengalami sebuah kejadian aneh ya. Jadi di sini diceritakan ketika maghrib, istri Mas Firman baru selesai mandi dan tanpa sengaja istri Mas Firman meninggalkan pakaian kotor itu di kamar mandi. Yang biasanya pakaian itu sudah digunakan, disimpan di mesin cuci ya. Namun pada sore hari itu pas menjelang maghrib, istri Mas Firman lupa mengambil pakaian kotornya, hanya ditinggalkan di kamar mandi dan lalu pergi masuk untuk mengganti pakaian dan sholat maghrib. Nah, ketika selesai sholat maghrib, istri Mas Firman baru ingat kalau baju yang kotor digunakannya beraktivitas yang tadi masih berada di kamar mandi. Lalu ia pun segera mengambil pakaiannya tadi ya, pakaian yang ditaruh di kamar mandi. Nah, di situ istri Mas Firman mengalami sebuah keanehan ya. Pakaian yang tadinya ditaruhnya di dalam ember, tiba-tiba sudah berada di luar ember. Nah, ketika diambil, pakaian itu seperti ada meninggalkan bulu-bulu halus ya. Bulu-bulu halus panjang hitam. Di situ istri Mas Firman menemukan sekitar 10 sampai 15 helai di pakaiannya itu. Nah, di sini istri Mas Firman berpikir bahwa itu bulu apa loh? Sedangkan di rumah itu nggak ada yang pelihara kucing ataupun anjing ya. Dan di situ pun bulunya nggak seperti bulu kucing. Di situ
bulunya terlihat panjang seperti ijuk gitu ya, seperti ijuk namun agak sedikit halus. Nah, kejadian ini pun sontak membuat istri Mas Firman bertanya-tanya ya, itu bulu apa? Lalu diabaikanlah kejadian itu. Setelah Mas Firman pulang, istrinya pun coba menceritakan kejadian itu kepada Mas Firman. Nah, di sini Mas Firman yang sudah mengalami beberapa kejadian aneh ya, di sini mencoba menenangkan istrinya bahwa mungkin itu kotoran dari atas genting atau itu sarang laba-laba. Jadi Mas Firman memberikan alasan-alasan yang positif ya, agar istrinya nggak ketakutan. Nah, setelah kejadian itu Mas Firman mencoba menanyakan kepada warga apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah tersebut. Hingga baru tinggal 1 bulan di sana, Mas Firman sudah 2 kali mengalami kejadian aneh dan istrinya mengalami sebuah hal yang ganjil ya terjadi. Di situ warga menceritakan bahwa memang rumah yang ditempati Mas Firman itu bukan rumah yang seperti biasanya ya. Rumah itu lama sekali kosong dan setiap orang yang menempati rumah itu paling lama hanya bertahan sekitar 2-3 bulan. Lalu pindah tanpa alasan dan tanpa menceritakan kejadian-kejadian apa yang dialaminya. Hingga satu ketika sebelum Mas Firman menempati rumah tersebut, ada juga pasangan suami istri yang mana merupakan pekerja bank yang menempati rumah kontrakan tersebut. Baru 2 minggu mereka pindah ke sana, langsung memutuskan untuk keluar dari kontrakan itu. Nah, dari pengalaman itulah warga baru jelas mendapatkan cerita apa sih alasannya, gangguan apa yang membuat orang-orang yang menempati rumah tersebut nggak ada yang betah. Pasangan suami istri itu menceritakan bahwa mereka hampir setiap malam mendapat gangguan dari sosok anak kecil dan sosok makhluk yang bertubuh besar dengan kalung rantai dan tangan yang menyerupai tangan hewan seperti itu. Tangan menyerupai tangan hewan berbulu dan berkuku panjang, memiliki tanduk dengan taring yang menjulang. Dan penampakan sosok hitam besar itu seringkali terlihat di dalam kamar mandi. Nah, di situ Mas Firman mendengarkan cerita itu menyamai ya, istilahnya berpikir bahwa sosok yang mengganggu istrinya itu adalah sosok makhluk yang besar hitam yang kerap mengganggu penghuni kontrakan itu. Nah, dan sosok anak kecil yang diceritakan warga tadi memang persis apa yang seperti dilihat Mas Firman pada malam itu. Nah, di sini Mas Firman mencoba mencari tahu ya, sebab kenapa makhluk-makhluk itu mengganggu di rumah tersebut. Nah, di sini beberapa warga yang lain mulai menceritakan sejarah dari Pak Wahid ya. Pak Wahid yang seorang yang kaya raya di tempat itu, juragan kontrakan yang ternyata memiliki latar belakang yang sangat gelap. Ternyata Pak Wahid, juragan kontrakan dari Mas Firman ini, adalah seorang pelaku pesugihan. Di sini warga setempat ya, tetua lah ya, orang yang dianggap tua di sana, yang sudah lama ya dari lahir besar tinggal di sana dan mengenal Pak Wahid dari kecil, menceritakan bahwa dulu Pak Wahid merupakan seorang yang susah ya. Seorang yang susah, bekerja di toko bangunan sebagai kuli panggul. Namun pada suatu ketika setelah Pak Wahid beristri dan memiliki 2 orang anak, kehidupannya berubah drastis menjadi seorang miliarder ya, seorang yang kaya raya. Dan di situ warga itu menyebutkan bahwa Pak Wahid menceritakan kepada warga
kekayaan yang ia dapat adalah hasil dari dapat undian ya, dapat togel ya, dapat togel. Jadi Pak Wahid bercerita kepada warga dengan keberuntungannya tanpa sengaja dia mendapatkan angka ya, mimpi katanya, mimpi dapat angka dan dipasangnya lah angka tersebut, ternyata kena ya. Dan di situ nominal yang didapat Pak Wahid sangat besar. Jadi dia bisa membeli rumah-rumah warga yang butuh duit untuk menjual rumahnya, dibeli semua dan hampir seluruh rumah warga di wilayah itu sekarang menjadi milik Pak Wahid yang menjadi miliuner. Nah, namun di sini warga nggak mempercayai bahwa hal ini memang benar hasil dari keberuntungan Pak Wahid dari nomor togel ya. Ya karena secara logika belum pernah terjadi orang dapat nomor togel bisa mencapai miliaran rupiah ya. Dan itu uangnya pun gak habis-habis. Dibelikan rumah, dibelikan tanah, dibelikan mobil segala macam, dibangun rumah gedung, dan uang itu gak habis-habis. Namun keluarga Pak Wahid sedikit demi sedikit mengalami penurunan ya. Dalam arti kata yang tadinya Pak Wahid memiliki 2 orang anak, yang satu berumur 5 tahun dan yang satu lagi berumur masih bayi ya, sekitar 6 bulan. Tiba-tiba kedua anak mereka satu persatu meninggal dunia. Nah, dan di sini warga tersebut bercerita bahwa rumah yang sekarang dibangun Pak Wahid menjadi rumah yang layaknya istana itu adalah memang dulu rumah Pak Wahid yang tadinya gubuk ya. Dan sumur yang ada di belakang, di samping rumah kontrakan Mas Firman itu adalah sumur milik Pak Wahid. Memang sumur yang dulu sering digunakan Pak Wahid untuk kegiatan sehari-hari di rumah ya, untuk mandi, untuk minum, cuci pakaian dan lain-lain. Nah, jadi sebelum Pak Wahid mendapatkan harta yang melimpah ya, sebelum Pak Wahid mendapatkan harta yang melimpah, di situ ada sebuah kejadian aneh bahwa anak Pak Wahid yang berusia 5 tahun tiba-tiba jatuh ke dalam sumur dan meninggal dunia. Dan di situ warga mengatakan bahwa sumur yang ada di samping rumah Mas Firman itu dulunya dipagari oleh kayu ya, dipagari kayu tinggi, yang logikanya anak kecil yang berusia 5 tahun nggak mungkin bisa jatuh sendiri ke dalam sumur tersebut kalau nggak sengaja dicemplungin, dijatuhin di situ. Nah, di sini warga menganggap sebuah kejadian aneh ya, sebuah kejadian aneh yang mana setelah anak Pak Wahid ini meninggal kurang lebih 2 bulan, Pak Wahid berubah menjadi sosok yang kaya raya dengan harta berlimpah yang uangnya nggak habis-habis ya, nggak habis-habis, dan di situ mengubah seluruh kehidupan Pak Wahid, mengubah kehidupan seluruh kehidupan Pak Wahid ya. Jadi setelah kematian anak pertama dari Pak Wahid yang berusia 5 tahun yang terjatuh dari sumur, warga belum mencurigai aksi Pak Wahid yang melakukan pesugihan ya. Belum mempercayai bahwa Pak Wahid melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan menumbalkan anaknya sendiri ya. Namun di situ setelah kejadian anak Pak Wahid jatuh ke dalam sumur itu, warga sering kali dihantui sosok besar yang tangannya menyerupai tangan binatang dan memiliki kalung rantai yang besar ya. Kalung rantai yang besar dan memiliki tanduk serta taring sering kali terlihat melintas dari sumur menuju rumah Pak Wahid, dari sumur menuju rumah Pak Wahid. Yang mana waktu itu rumah Pak Wahid mulai dibangun ya, mulai dibangun dari rumah gubuk dibongkar menjadi seperti istana. Di situ sosok itu kerap kali terlihat setiap maghrib. Setiap maghrib mulai gelap, di situ warga melihat seolah-olah sosok itu keluar dari dalam sumur, tangannya keluar dan dengan tanduk yang begitu besar keluar perlahan dari dalam sumur, memanjat keluar, berjalan dan
menuju rumah Pak Wahid yang sedang dibangun seperti istana itu. Dan di situ warga melihat jelas sekali sosok itu. Memang sosok itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu, tapi dengan kemunculannya warga merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, disitulah warga mulai curiga. Ya, kemunculan sosok itu setelah kematian anak Pak Wahid yang pertama. Setelah beberapa tahun Pak Wahid memang memiliki usaha yang banyak sekali ya, yang tadinya kerja sebagai kuli panggul di toko bangunan, sekarang dia pun memiliki sebuah toko bangunan yang sangat besar. Memiliki toko bangunan yang sangat besar, memiliki kontrakan yang sangat banyak, mobil yang sangat banyak. Ketika anak Pak Wahid yang tadinya masih berusia 5 bulan, sekarang sudah berumur 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah, dan tiba-tiba warga dikejutkan lagi bahwa anak Pak Wahid yang kedua ya, anak Pak Wahid yang kedua ini tiba-tiba ditemukan jatuh lagi ke dalam sumur yang sama. Lagi-lagi anak Pak Wahid yang nomor 2 jatuh ke dalam sumur dan meninggal dunia di tempat itu juga. Kejadian ini mengingatkan warga pada kejadian kematian anak Pak Wahid yang pertama. Sama persis kejadiannya. Dan di sini lebih mengejutkan lagi, anak yang berusia 1 tahun setengah ya, yang baru belajar berjalan, sangat tidak mungkin bisa melewati pagar kayu setinggi 1 meter untuk masuk nyemplung ke dalam sumur. Dan situ sangat mustahil bisa terjadi kalau nggak sengaja ya dijatuhkan. Nah, disinilah warga mulai berpikir kalau ini ada apa-apa tentang Pak Wahid ya. Ada apa-apa tentang Pak Wahid. Nah, setelah menceritakan kejadian itu ya, warga tersebut langsung menghentikan pembicaraannya ketika Pak Wahid lewat di hadapan mereka untuk menuju ke jalan ya. Jadi mereka berhenti membicarakan cerita itu dan kembali bubar dari tongkrongan itu, kembali ke rumah masing-masing. Jadi pada malam setelah mendengarkan cerita itu, Mas Firman berpikir bahwa memang kejadian yang terjadi dengan Pak Wahid memang masuk akal ya. Karena di situ terlihat Pak Wahid memang orang yang sangat ramah, tapi cenderung menutup diri dari warga. Pak Wahid tidak bersosialisasi dengan baik. Namun di sini Mas Firman masih kekeh ya untuk menetapi rumah tersebut, karena ya belum 2 bulan Mas Firman tinggal di sana. Nah, pada beberapa malam berikutnya sebuah kejadian aneh dialami Mas Firman. Mas Firman pada malam itu seperti biasa pulang kerja, ada istirahat. Mas Firman tertidur di ruang tengah dari kontrakan itu. Tertidur karena kelelahan, dan di situ Mas Firman mengalami sebuah mimpi yang cukup mengerikan ya. Di situ Mas Firman melihat sebuah kejadian yang hampir sama persis yang diceritakan oleh warga mengenai Pak Wahid. Di situ Mas Firman melihat seperti flashback dari kejadian masa lalu ketika rumah Pak Wahid masih seperti gubuk dan rumah yang ditempati Mas Firman itu belum ada, masih tanah kosong, dan Mas Firman tepat berada di samping sumur di bawah pohon kapuk besar itu. Di situ Mas Firman melihat Pak Wahid keluar dari dalam rumahnya berjalan tengah menggendong anaknya yang masih kecil, dan terlihat ada seorang anak kecil laki-laki yang menahan langkah Pak Wahid ya. Jadi Pak Wahid ini berjalan dan anak itu seperti menghalangi Pak Wahid dengan menarik kakinya hingga terseret. Pak Wahid mengabaikan anak yang menggentol di kakinya ini, terus berjalan dengan menyeret anak itu sambil menggendong seorang bayi ya, berjalan
menuju sumur. Nah, ketika sampai di tepi sumur, di situ Mas Firman melihat ada sosok hitam besar yang sangat mengerikan itu tiba-tiba keluar dari dalam sumur merayap prak, prak, dengan tangan yang seperti binatang dan tanduk yang sangat besar mengerikan, keluar dari dalam sumur dan mengambil anak ya dari gendongan Pak Wahid. Jadi seolah-olah Pak Wahid ini mengantarkan anak itu untuk sosok hitam besar itu. Nah, ketika anak itu ingin diambil oleh sosok hitam besar itu, anak yang menggentol di kaki Pak Wahid yang terseret dari tadi itu berkata seperti ini. Bapak, Pak, apakah Bapak tidak menginginkan kami? Nah, di situ Mas Firman sangat terkejut dengan perkataan anak kecil itu dan tiba-tiba Mas Firman terbangun. Ya, terbangun. Nah, di situ Mas Firman bisa Mas Firman bisa menyimpulkan bahwa cerita dari warga tersebut memang benar, Pak Wahid adalah seorang pelaku pesugihan. Dan cerita Mas Firman itu langsung disampaikan kepada warga yang menceritakan kejadian kisah masa lalu Pak Wahid dengan Mas Firman. Ketika itu Mas Firman menceritakan, lalu orang itu menceritakan kisah sambungan dari cerita yang sempat terhenti tadi, meneruskan ceritanya bahwa setelah kematian anak Pak Wahid yang kedua yang ditemukan di dalam sumur, istri Pak Wahid waktu itu tengah mengandung, udah lumayan besar ya, warga udah melihat istrinya mengandung besar sekitar 7-8 bulan dan gak lama lagi melahirkan. Dan tiba-tiba setelah beberapa hari anak yang keduanya jatuh ke dalam sumur, tiba-tiba kandungan dari istri Pak Wahid tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba perut yang besar tiba-tiba hilang ya, seperti hilang dan kembali seperti normal. Nah, semenjak kejadian itu istri Pak Wahid tidak pernah keluar rumah sampai hari ini. Ya, sampai hari itu tidak pernah keluar rumah karena merasa malu disebut sama warga, karena warga sudah mengetahui bahwa mereka pelaku pesugihan. Ya, jadi semenjak kejadian itu istri Pak Wahid depresi dan mengakui ya bahwa kesalahan yang diambil di masa lalu untuk menggantikan anak-anaknya dengan kekayaan dunia ya, harta yang melimpah, ternyata nggak membuat dirinya bahagia ya. Nah, semenjak kandungannya tiba-tiba hilang, istri Pak Wahid pun menutup diri dan sampai akhirnya istri Pak Wahid meninggal dunia karena depresi ya, karena malu, tertekan dan merasa sedih. Dan sekarang akhirnya Pak Wahid tinggal seorang diri dan sepertinya kini Pak Wahid tidak lagi menggunakan pesugihan yang dulu digunakannya ya. Tidak lagi menggunakan pesugihan itu, terlihat dari mulai menurunnya harta Pak Wahid yang tadinya memiliki sebuah toko bangunan dan beberapa usaha yang sangat besar dan memiliki puluhan kontrakan. Kini kehidupan Pak Wahid seolah-olah tengah jatuh dan dalam kesulitan ekonomi. Dan warga pun melihat sosok yang sering gentayangan itu adalah sosok arwah anak Pak Wahid yang pertama ya. Sosok anak Pak Wahid yang pertama yang terjatuh dari dalam sumur tersebut. Namun warga tidak menghiraukan penampakan tersebut karena memang penampakan tersebut tidak mengganggu warga ya, cuma hanya mengganggu rumah yang berada tepat di samping sumur tersebut, yang mana itu adalah rumah yang ditempati oleh Mas Firman ya. Setelah kejadian itu Mas Firman pun merasa dihantui dengan ketakutan dan istrinya pun merasa gak nyaman dan mereka hanya bertahan di sana sekitar 2,5 bulan lalu memutuskan untuk pindah. Nah, di malam terakhir Mas Firman tinggal di sana, tengah membereskan perabotan-perabotan untuk di-packing dan
besok harinya dibawa pindah. Di sana Mas Firman jelas melihat dua sosok makhluk ya. Yang pertama sosok tinggi besar yang menggunakan rantai besi itu, yang tangannya berbentuk seperti binatang. Memang Mas Firman mengatakan itu sosok yang sangat mengerikan ya. Yang kedua sosok anak kecil ya, laki-laki, yang Mas Firman berpikir bahwa itu adalah anak Pak Wahid yang pertama yang ditumbalkannya untuk pesugihan, tengah dipegang oleh makhluk tersebut ya. Seolah-olah dipegang erat, dikekang oleh makhluk tersebut. Dan terlihat dari raut wajah anak kecil itu sangat sedih, dan anak kecil itu kembali mengatakan, Bapak, apakah Bapak tidak menginginkan kami? dengan raut wajah ya sangat menyedihkan. Oke, itulah kisah dari Mas Firman ya. Pengalaman misteri dari Mas Firman yang diceritakan kepada saya. Dari cerita ini kita bisa memetik sebuah pelajaran ya, bahwa mencarilah harta atau rezeki yang halal ya untuk kehidupan keluarga kita ya. Karena apa? Karena dunia ini semata-mata hanyalah kamuflase ya. Memang indah kehidupan di dunia ini dengan bergelimang harta, memang sangat indah dan sangat diimpi-impikan oleh banyak orang. Namun apalah arti kehidupan tersebut jika digantikan dengan buah hati kita yang harus menjadi tumbal dari pesugihan. Di sini kita bisa ambil sebuah pelajaran ya. Untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kekayaan, kita harus berikhtiar bekerja keras ya. Bukan dengan cara yang sederhana namun di luar dari ajaran agama ya. Menyimpang dari ajaran agama. Karena sesungguhnya rezeki sudah diatur untuk kita semua yang ingin berusaha. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat kisah misteri yang telah mendengarkan. Jika kalian ingin mengirimkan cerita, bisa kalian kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com, dan insya Allah nanti di sini akan saya ceritakan kembali. Saya Rio Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.